مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محمد ابن عبد الله سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang boleh hormati para alim, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepala desa, ta'amir masjid, umumnya seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh mohon maaf ya, tak bisa cakap goyang. Tapi boleh paham ya. Tak apa-apa bahasa Indonesia aja ya. Saya juga minta maaf tadi terlambat ya, karena tadi di pondok juga ada acara. Kebetulan semua keluar, Gus Umam keluar, Gus Ali keluar, Gus Faik keluar, semuanya keluar, tinggal saya saja. Kasihan juga nengok anak-anak, tidak ada yang menemani. Jadi alhamdulillah tadi sudah diingatkan juga. Ala kulli hal kita bisa bertemu pada malam yang sangat mulia ini, yaitu pada malam Isra Merah. Para hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini adalah malam Isra dan Mi'raj, malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa, yang bukan hanya kita yang memperingati, tapi hampir seluruh dunia Islam, daripada masyrik ila maghrib, mau di Mesir, mau di Maroko, mau di mana, kecuali Arab Saudi mungkin. Tapi alhamdulillah seluruh negara Islam termasuk Indonesia ini pada malam 20 derajat ini adalah memperingati kisah Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kisah Isra Mi'raj ini, semua nabi, ini faedah ya, faedah dari ulama yang saya dapatkan, itu sebenarnya Isra Mi'raj itu juga diterima oleh nabi-nabi yang lain, tetapi caranya berbeda. Dan tentunya Isra dan Mi'raj yang paling sempurna itu adalah pada pribadi atau sosok Rasulullah SAW. Contoh saja, Nabi Adam itu juga Isra Mi'raj. Kapan Isra Mi'rajnya? Isra Mi'rajnya itu adalah ketika beliau menyesal, bertaubat, tersungkur, bersujud kepada Allah. Ketika beliau melakukan kesalahan, kemudian ucapannya diabadikan di dalam Al-Quran. Apa ucapannya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau diterima taubat, kemudian diturunkan ke bumi, walaupun itu sebenarnya sandiwara Allah saja sebenarnya. Nabi
Adam diturunkan ke bumi itu sebabnya nikmat. Kalau Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, ya kita ini tidak ada. Betul tidak? Rasulullah SAW tidak akan lahir jasadnya ya, walaupun rohaninya sudah lahir jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya, Nabi Yunus Isra Mi'rajnya bagaimana? Nabi Yunus Isra Mi'rajnya itu adalah ketika beliau dimuntahkan oleh ikan paus, dicampakkan keluar, menyesal beliau, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Isra dan Mi'raj itu maksudnya ketika seorang hamba mengakui kesalahannya, merasa rendah diri, merasa khudu, merasa bersalah, pokoknya merasalah. Nah, ketika itulah Allah memi'rajkan rohaninya sehingga dia tinggalkan unsur bumi, dia langit, naik ke unsur langit. Siapa lagi? Nabi Ibrahim itu juga Isra Mi'raj. Isra Mi'rajnya bagaimana? Ketika beliau dilemparkan ke dalam api yang sangat mendidih, kemudian malaikat menawarkan bantuan, beliau menolak, beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka ketika Allah itu bertitah kepada api, ya nar kuni bardau wa salam, wahai api, dingin jadi AC. Mustahillah itu, tidak mustahil. Kalau apalagi kita hidup di dunia modern seperti ini, bisa kita analogikan. Ada AC nggak di sini? Atau ada kipas nggak di sini? AC, kipas itu kan berasal dari listrik. Listrik berasal daripada api. Jadi api menjadi dingin itu biasa-biasa saja. Karena api membakar, pisau melukai dan seterusnya, nasi mengenyangkan, itu tidak wajib. Itu terserah Allah. Ada juga orang makan tapi tidak kenyang-kenyang juga, ya kan? Betul nggak? Betul. Baik. Nah, sekarang baru kita masuk kepada kisah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca literatur dalam kitab-kitab, apakah dalam sirah Nabi Ar-Rahiqul Maktum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, ataupun kitab Tarikh Nurul Yaqin yang kita baca, ataupun kitab yang sangat spesifik tentang Isra dan Mi'raj, itu kitab Ad-Dadir namanya. Sangat lengkap sekali. Banyak sebenarnya pendapat ulama mengatakan bahwa terjadinya pada malam dan itu, tapi intinya saya simpulkan saja, pendapat yang paling kuat Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-8 Hijriah. Dan kisah Isra Mi'raj ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena ketika Rasulullah pulang daripada Isra Mi'raj, menceritakan kepada penduduk Makkah ketika itu goncang. Makanya Al-Quran sampai memakai kalimat Subhanalladzi. Coba ibu, bapak semua cari dalam Al-Quran 114 ayat, ada nggak di situ ayat-ayat yang lain yang memakai kalimat Subhanalladzi? Ada nggak? Nggak ada. Khusus hanya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Berarti ini peristiwa bukan peristiwa main-main. Ini peristiwa yang sangat spektakuler, kata orang. Nah, sebelum kita mengisahkan tentang proses Isra Mi'raj ini, kita langsung loncat dulu. Nabi selesai Isra Mi'raj, kemudian turun ke Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke Makkah. Dalam perjalanan itu pun Rasulullah melihat kafilah orang-orang Arab yang kembali dari berdagang menuju Makkah dan seterusnya. Kemudian beliau kembali ke rumah Ummi Hani. Ummi Hani ini sepupu beliau. Rasulullah menceritakan, Ummi Hani pasti percaya ya. Cuma Ummi Hani mewanti-wanti, ya Muhammad, kalau bisa jangan ceritakan ke orang Makkah. Ini kalau kamu ceritakan ini tambah parah nanti, tambah parah. Penentangannya kepada dakwahmu semakin kuat.
Tapi Rasulullah tidak kekeh. Kemudian singkat cerita, Rasulullah duduk di depan Ka'bah. Ketika Rasulullah duduk di depan Ka'bah ini, sambil merenung, mengingat-ingat lagi kisah, kan luar biasa, sangat luar biasa Isra Mi'raj ini. Mengingat-ingat lagi, tiba-tiba lagi duduk-duduk seperti berpikir itu, datanglah Fir'aunnya umat ini. Siapa Fir'aunnya umat ini? Siapa Fir'aunnya umat ini? Abi Jahal. Nabi Muhammad lagi duduk-duduk, lagi termenung-menung mengingat-ingat kejadian malam, lewatlah Abi Jahal. Apa kata Abi Jahal? Kalau bahasa kitanya, wahai Muhammad, kenapa kamu bengong-bengong kayak orang ya agak kasar lah bahasanya. Kenapa kamu termenung-menung wahai Muhammad? Kata Abi Jahal. Rasulullah ketika melihat datang Abi Jahal dengan penuh kebersihan hatinya, dengan keluguannya, dan dengan penuh harapannya kepada Abi Jahal untuk beriman. Karena Rasulullah itu kan di antara sifat istimewanya apa ya? Kita baca itulah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Rasulullah itu sangat berharap kalau bisa semua orang ini beriman. Orang-orang yang paling memusuhi Nabi itu kalau bisa beriman semua. Besar harapan Rasulullah. Nah, ketika melihat Abi Jahal itu, maka Rasulullah bercerita, wahai Abi Jahal, semalam Jibril datang kepadaku, katanya. Kemudian dia menaikkan aku ke atas burak. Burak itu semacam kuda putih bersih kayak susu, tapi bersayap. Kalau dalam hadis itu dikatakan fawqal himar, dia lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada birak. Kemudian saya dinaikkan ke burak. Burak ini sangat cepat sekali, karena burak itu kan dari bahasa Arab barkun ya, kilat. Sejauh-jauh mata memandang, baru melihat saja dia, maka dia akan sampai di situ. Kecepatannya melebihi kecepatan kilat. Bisa diukurlah oleh orang ahli-ahli berapa kecepatan. Intinya, saya dibawa ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu ternyata para nabi sudah berkumpul, sekitar 124.000 nabi semenjak Nabi Adam sampai ke saya, kata Rasulullah. Dan mereka bermakmum kepadaku dan aku salat, kata Rasulullah. Selesai itu naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu Nabi Isa, Nabi Yahya. Lanjut lagi ke langit ketiga, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Terus naik ke Sidratil Muntaha dan bertemu dengan Allah seterusnya, dan kembali lagi. Intinya semuanya diceritakan dengan detail oleh Rasulullah kepada Abi Jahal. Abi Jahal itu sambil tersenyum mengejek, ya karena dia Fir'aun ya, sambil tersenyum mengejek, langsung merengkuh tangan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mau nggak kamu kalau saya kumpulkan seluruh penduduk Makkah itu, kamu nanti akan sampaikan kepada mereka tentang kisah Isra dan Mi'raj ini? Mau, kata Rasulullah. Karena memang Rasulullah menyampaikan, mau ditolak, mau diterima, risalah dakwah harus disampaikan. Maka dalam kisah itu Rasulullah berjalan sama Abi Jahal naik ke atas bukit yang paling tinggi ketika itu, namanya Abi Qubais. Itu pasti samping Masjidil Haram itu, cuma sekarang sudah dianu sama pemerintah, sekarang sudah jadi istana sekarang. Akhirnya Rasulullah naik ke sana. Maka Abi Jahal itu bersorak-sorak, wahai penduduk Makkah, ya ahla Makkah, ayo kumpul, ayo ini dengar ini, Muhammad mau bercerita, katanya. Maka ketika itu berkumpullah seluruh penduduk Makkah. Nah, andai kata Abi Jahal itu beriman ya, dan andai kata niatnya baik, tentu pahalanya sangat besar. Tapi ya seperti yang kita bilang tadi, dia ngumpulin orang itu ingin mempermalukan baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah berkumpul, Rasulullah menceritakan semuanya, ceritakan dengan detail semuanya, dan ketika itu penduduk Makkah menjadi gempar. Kenapa gempar? Yang kafir semakin kafir, yang beriman tapi agak lemah kembali murtad, dan yang masih kokoh ada juga. Di antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Karena beliau orang yang langsung percaya ketika berita itu sampai kepada beliau dan beliau belum bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang berkata, bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar tentang kisah ini? Apa jawaban Abu Bakar? Kalau yang berkata ini berbicara adalah Muhammad, lebih daripada ini saya akan percaya. Maka semenjak itulah Sayyidina Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Baik. Nah, itu kisahnya. Kita tidak perlu lama-lama ya Pak Lurah ya. Ini malam soalnya. Ya. Kemudian sedikit saya singgung ini aja. Peristiwa Isra Mi'raj ini tentu ada latar belakangnya. Oke. Tentu ada latar belakang, ada sebab. Karena sejatinya Isra Mi'raj itu adalah tasliyah untuk Rasulullah. Kalau bahasa kitanya itu apa ya? Healing lah. Tahu healing? Healing, bahasa Inggrisnya itu hiburan untuk Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sebelum di Isra dan Mi'rajkan itu menerima perlakuan atau menerima kejadian yang sangat menyayat hati, dan itu kejadian beruntung. Apa? Banyak sebenarnya, tapi kita simpulkan saja. Pertama, Rasulullah baru keluar dari lembah setelah diboikot selama lebih kurang 3 tahun. Rasulullah, Bani Hashim, Bani Muttalib, orang-orang yang beriman kepada Nabi, orang-orang yang lemah, itu lebih kurang selama 3 tahun itu diboikot. Diboikot ini maksudnya diputuskan hubungan perdagangan, tidak ada ekonomi, diputuskan hubungan perkawinan, diputuskan pokoknya lah, tidak boleh bermuamalah dengan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Contohnya kalau boikot itu ya seperti Irak lah misalkan. Kita akan tahu Irak sebelum dibombardir oleh Amerika bagaimana? Bertahun-tahun itu diboikot oleh siapa? Oleh Amerika. Setelah lemah baru dibombardir. Itu lebih kurang seperti itulah. Sampai-sampai diriwayatkan dalam hadis itu, saking sulitnya kondisi ketika itu, baginda Rasulullah dan para sahabat itu hanya sampai memakan daun-daunan. Karena tidak boleh berdagang, tidak boleh hubungan yang lain tidak boleh. Akhirnya mereka diisolasi di sebuah lembah, dan alhamdulillah akhirnya keluar. Itu. Selanjutnya ada 2 peristiwa juga yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Ummuna Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kita tahu bagaimana pengorbanan daripada ibunda Sayyidah Khadijah. Beliau adalah istri yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dari awal. Beliau itu pada dasarnya seorang yang sangat kaya, seorang saudagar, tapi seluruh hartanya, seluruh kekayaannya dipergunakan untuk mensupport dakwah baginda Rasulullah SAW. Dan ingat, keturunan Rasulullah hampir semuanya itu dilahirkan daripada rahimnya ibunda Sayyidah Khadijah, walaupun ada satu yang lahir dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim, dan Ibrahim itu wafat waktu kecil. Tapi anak-anak yang lain sehingga yang berkembang sampai sekarang daripada rahim Sayyidah Khadijah punya anak. Siapa anak beliau? Sayyidah Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib,
Nah dari rahim beliau itulah sekarang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, itu yang kita kenal dengan Habib kalau di Indonesia ya. Kalau di Arab disebut Sayyid atau Syarif dan seterusnya. Artinya kecintaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah itu sangat luar biasa. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis itu, kita tahu kalau istri yang dicintai oleh Rasulullah setelah tidak ada Sayyidah Khadijah, yang paling cinta itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sampai cemburu loh sama Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Khadijah sudah wafat. Kenapa? Rasulullah itu kalau setiap ada membuat makanan atau menyembelih hewan dan lain-lain, pasti dia akan memesan kepada sahabat, tolong itu diantarkan ke kamarnya Sayyidah Khadijah, tolong diantarkan itu kepada keluarganya. Artinya Rasulullah selalu ingat kepada ibunda Sayyidah Khadijah, sehingga suatu saat itu menyebabkan Sayyidah Aisyah menjadi cemburu. Bahkan dalam bahasa kitanya ya, untuk apa engkau mengingat-ingat lagi orang yang tua itu, katanya, yang sudah dimakan tanah, ya, perempuan lah ya. Artinya Sayyidah Aisyah sampai cemburu kepada Sayyidah Khadijah, sementara Sayyidah Khadijah sudah wafat. Dan ingat, Rasulullah SAW tidak pernah berpoligami, kecuali setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Jadi memang luar biasa kecintaan beliau, tidak tergantikan kepada Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah ini juga wafat. Itu sedih Rasulullah. Kemudian ada satu lagi yang sangat menyayat hati Rasulullah. Siapa? Wafatnya paman tercinta daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abi Talib. Abi Talib ini memang secara zahirnya beliau tidak beriman, tapi hakikatnya kita tidak tahu. Yang jelas pembelaannya kepada dakwahnya Rasulullah, pembelaannya kepada Nabi Muhammad dalam menegakkan dakwah ini sangat luar biasa. Ada urusan memang secara semua riwayat saya mengatakan beliau tidak sampai mengucapkan syahadat, tetapi dukungan beliau kepada dakwah tidak diragukan lagi. Ada orang berkata itu kan karena beliau pamannya. Oh tidak juga, itu Abi Lahab kan juga pamannya kan. Paman-pamannya juga ada seperti itu, tapi kan tidak sebegitu pembelaannya kepada Nabi Muhammad. Makanya guru-guru kami, guru kita, ulama masuk di Mesir mengatakan ketika kita berbicara tentang Abi Talib, ya tidak usah kita bicara tentang ketidakdian mengucapkan syahadat. Yang kita bicarakan adalah jasa-jasanya kepada Rasulullah dan kepada Islam. Nah, Abi Talib ini juga wafat. Maka itu sangat membuat rongseng. Rongseng betul ya? Rongseng itu bahasa kita kan? Apa itu rongseng itu artinya? Gusar. Nah itu ya, kesimpulannya begitulah. Nah ketika itulah datang undangan daripada Allah untuk menghibur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Rasulullah akhirnya diisrakan, tetapi sebelum diisrakan Rasulullah dibedah lagi dadanya, bersihkan, dan ini menurut riwayat itu adalah kali kedua Rasulullah dibersihkan dadanya. Nah, tapi harus ingat juga, kalau begitu Rasulullah hatinya kotor? Tidak. Oh tidak, Rasulullah itu maksum. Itu sebenarnya mengajar kita untuk umat kita. Hikmah yang bisa kita ambil apa? Kalau kita mau juga Isra dan Mi'raj, maka yang pertama sekali adalah bersihkan hati kita. Ini sakit hati ini, mohon maaf ya, semuanya kita kena. Imam Ghazali kan berkata gitu, semua manusia, kata Imam Ghazali, yang selainnya maksumnya Nabi dan Rasulullah, itu semuanya punya potensi penyakit hati. Cuma bagaimana kita caranya mengelolanya dan membersihkan itu saja. Hasad, dengki, riya, takabur, sombong, semua ada. Semua ada. Jangan dibilang ustaz kayak saya ini, mohon maaf ya, enggaklah ustaz saya tidak punya penyakit hati. Tapi ustaz sama ustaz itu lebih parah lah daripada orang awam lah. Oke, betul enggak ustaz? Betul ya? Nah, cuma bagaimana kita melawan. Ya kan diantaranya Imam Haddad juga begitu. Kalau ada potensi itu, ya jangan ditampakkan, dilawan terus, minta tolong sama Allah. Nah, begitulah.
Jadi mana-mana seperti itu tuh, antara kiai dengan kiai, ustadz dengan ustadz, kepala desa dengan kepala desa, dan lain seterusnya lah. Nah itu, ya intinya tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah setelah itu Rasulullah naik burak. Burak itu apa? Burak itu kuda bersayap. Ini kan seperti siapa tadi? Bijahal ya? Tidak masuk akal bagi dia. Ya kalau pakai logika ya tidak masuk akal juga sebenarnya. Sebenarnya dari zaman 14 abad silam sampai sekarang pernah nggak kita lihat kuda bersayap? Kuda putih bersayap, pernah lihat nggak? Nggak pernah. Hah? Ada foto ada. Nah, secepat kecil gitu. Nah, ada perhentiannya sih, ada perhentiannya berhenti di Taibah, berhenti di sejarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh ketika dikejar oleh Fir'aun. Kemudian berhenti juga di Sinai. Sinai itu di Mesir, di Bukit Tursina itu. Alhamdulillah saya sudah pernah naik ke sana. Kemudian seterusnya akhirnya sholat di Masjid Aqsa. Saya ringkas saja ya, ringkas saja. Setelah selesai sholat, baru Rasulullah itu dari Qubatul Akhdar itu naik. Nah, dalam riwayat banyak sih, ada yang mengatakan naik pakai tangga emas, ada yang mengatakan digendong sama malaikat dan seterusnya. Tapi intinya Rasulullah naik sampai di langit pertama, dicegat oleh malaikat penjaga langit. Yang membawa Jibril, ini siapa ini Jibril, siapa bersama kamu? Muhammad, apakah dia sudah diutus? Ya, Rasulullah masuk. Sampai di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengucapkan marhaban bin Nabi Saleh, marhaban bi ibni Saleh, selamat datang Nabi yang saleh, selamat datang keturunanku yang saleh, dan seterusnya. Lanjut ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya. Seterusnya naik lagi, bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ketika sampai di langit ketujuh itu dilihatnya Nabi Ibrahim itu sedang bersandar di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu Ka'bah, dulu Ka'bah. Di tempat Ka'bah yang sekarang ini kemudian dinaikkan oleh Allah ke atas. Jadi di atas juga ada Ka'bah. Ya. Dalam riwayat kalau kita baca dan kisah Rasulullah itu konon sangat luas sekali. Dikatakan setiap hari itu sebanyak 70.000 malaikat tiap hari itu bertawaf. Setiap masuk tidak pernah kembali. Nah, kali-kali tidak gini. Masuk 70.000 tawaf, tidak keluar lagi. Besok masuk lagi. Nah, saking besar. Terus Allah sampai di mana lagi? Sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dalam kisah-kisah kita baca itu sebuah pohon. Daunnya itu sebesar telinga gajah. Ya. Dan di setiap daun itu tertulislah Pak Lurah Salam, lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian, tahun sekian dia bertemu dengan sepulang, tahun sekian dia berangkatnya, tahun sekian dia mati. Nah itu. Semuanya kita. Jadi dikatakan kalau sudah jatuh itu daun, berarti habis pembunuh. Dan jadi kayak Lauhul Mahfuz lah sebetulnya ya. Kisah itu kan banyak kita baca di kitab. Intinya disitulah takdir semua dilihat dan Rasulullah melihat. Terus akhirnya Rasulullah naik lagi ke raf-raf, mustawa, kursi, arash, dan batas terakhir itu Jibril udah tidak bisa lagi Jibril menemani. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau saya tetap ikut maka saya akan terbakar hancur. Hanya Rasulullah yang naik ke sana, kharra sajidan, Rasulullah tersungkur di sana bersujud, ya, dan berjumpa Allah dengan cara laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak bisa digambarkan. Dan ini juga kadang orang salah paham begitu, Allah berada di arsy. Oh tidak, arsy itu makhluk. Dan semuanya ini Allah ciptakan, semuanya makhluk Allah.
Dan Allah itu tidak butuh kepada tempat, karena tempat itu adalah makhluk. Itu karena tempat itu istimewa lah. Contohlah kalau kita logika seperti inilah, Baitullah ini masjid ya, Baitullah kan, rumah Allah ya. Apa Allah tidur di sini? Atau kita naik haji ke Ka'bah, Baitullah, apa Allah di Ka'bah? Tidak kan? Atau contohnya Nabi Musa menerima wahyu di Tur Sina. Tur Sina itu enak loh kalau coba nanti mana tahu ada yang datang ke Mesir ya, kita bisa naik ke Tur Sina itu. Itu Nabi Musa menerima wahyu di situ. Apa Allah di situ? Tidak, cuma tempat itu tempat mulia. Begitu juga lah lebih kurang. Aras itu makhluk Allah. Nah, ini kadang beda kita dengan kelompok sebelah ya, orang Wahabi katanya, Mujasimah, katakannya Allah duduk di aras bersila di kursi kayak raja duduk di atas singgasana. Itu na'udzubillah subhanallah ya. Jangan sampai ada akidah anak-anak kita, keluarga kita yang kecil-kecil jaga. Jangan sampai pemahaman akidah Mujasimah itu masuk ke bawean. Setuju? Oke, baik. Nah, di situ Rasulullah menerima perintah sholat 50 rakaat, bukan 50 rakaat, 50 waktu. Coba kalikan saja. Kalau satu waktu itu 4 rakaat, kali 50 waktu berapa rakaat itu? 4 kali 5 berapa? 20. Tambah 0 dan 1. 200 ya? Tidak mungkin kita bisa ke sawah sampai gitu ya. Kapan kita ke sawahnya? Kapan kita mau ke ladang? Kapan kita baru selesai sholat, udah sholat lagi. Nah itu 50 waktu. Nah, alhamdulillah turun. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bilang, Muhammad, tidak akan mungkin kuat umatmu wahai Muhammad. Umat kamu kecil-kecil. Kan kecil kita ini. Kalau Nabi Musa itu kan besar-besar. Kuat umat Nabi Musa. Nabi Musa itu kuat loh. Yang kisahnya itu sampai malaikat ditempelin itu kan Nabi Musa ya, Musa dia. Malaikat ditempelin gimana? Bukan orang, malaikat ditempelin sampai mengadu malaikat kepada Allah. Nah, jadi Nabi Musa tak kuat namanya. Ini generasi TikTok sekarang, generasi apa nih? Ada bahan. Generasi kayak kita lah. Nah, kesimpulannya sholat itu 5 rakaat, tetapi fadilahnya, utamaannya sama dengan 50 rakaat, dan itu hadiah terindah untuk kita. Itulah hadiah. Nah, kalau kita kaji lagi, itu istimewanya sholat. Coba kita lihat zakat, haji, apalagi sebutlah semua ibadah yang lain itu. Semuanya itu perintahnya turun pasti melalui perantara malaikat Jibril. Khusus salat itu Rasulullah sendiri yang menjemput ke langit. Nah, jadi jangan main dengan salat ya. Makanya dalam hadis dikatakan awwalu ma yuhasab. Pertama sekali yang dihisab nanti di kubur itu adalah salat. Pak ya, Bu ya. Pertama sekali yang dihisab di kubur nanti itu adalah salat. Kalau salatnya aman, oke, tidak bolong-bolong, bersih, udah, yang lain udah, maafkan saja kata mereka. Tapi kalau salatnya sudah udah, salatnya kadang salat kadang tidak, atau tidak salat sama sekali, udah selesai. Mau berapapun banyaknya sedekah kita, mau berapa banyak pun zakat kita, mau berapa banyak pun kebaikan kita, kalau salatnya sudah bermasalah, maka itu alamat akan bermasalah selanjutnya. Tetapi kalau salatnya aman, insya Allah salat itu bisa menjadi syafaat, walaupun ibadah-ibadah yang lain menjadi kurang. Nah, baik, mungkin terakhir ulama mengatakan, para ulama tasawuf mengatakan, kalau Rasulullah Isra Mi'rajnya seperti kisah yang kita ceritakan itu, kalau nabi-nabi yang lain seperti yang kita kan tadi sebelumnya, maka kita mukmin umat Nabi Muhammad salat. Kalau kita mau juga mi'raj, maka salatlah mi'rajnya. Maka Allah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. As-salatu mi'rajul mu'min, atau yang lebih pas itu as-salatu mi'rajul arifin. Salat itu adalah mi'rajnya
orang yang arif billah. Jadi kalau kita ingin mi'raj juga, kalau kita ingin Isra dan Mi'raj kayak Rasulullah juga, maka perbaikilah salat kita. Ya, salat, makanya Al-Quran memakai kalimat aqimus salah, dirikanlah salat, bukan if'alus salah, tidak. Ulama juga meneliti itu, semuanya diteliti oleh ulama. Apa bedanya if'alus salah dengan iqamatis salah? Kalau iqamatis salah itu menjaga syarat, menjaga rukun, menjaga zahir batin. Kalau hanya mengerjakan sholat, ya mungkin zahirnya sholat, tapi batinnya tidak. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada malam yang sangat indah ini. Moga-moga kalau ada kebaikan yang keluar daripada mulut Al-Fakir, itu datang dari Allah. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, itu dari diri Al-Fakir sendiri, dan Al-Fakir mohon beribu maaf. Dimaafkan ya? Ya. Oke, saya tidak panjang-panjang karena sudah malam. Moga-moga manfaat, terutama untuk Al-Fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.